Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Nasihat yang dirahmati Allah, semua yang ada di dunia ini akan memiliki dua sisi, yaitu susah dan senang. Begitu juga dengan rumah tangga. Namun, justru dari susah dan senang yang kita rasakan dalam rumah tangga harus dijadikan pembelajaran untuk saling introspeksi diri dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, bagi istri juga bagi anak-anaknya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberikan keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Dari firman Allah tadi, jelas bahwa suami mempunyai hak atas istrinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati, dan ditunaikan oleh istri dengan baik, yang dengan itu ia akan masuk surga. Oleh karena besarnya hak suami terhadap istri, sehingga pantaslah bagi seorang istri yang soleha berusaha agar senantiasa menyenangkan hati suami, agar suami menjadi ridho terhadap kita dan Allah pun ridho terhadap kita. Berikut beberapa tips yang dapat kita lakukan sebagai seorang istri agar kita bisa mendapatkan ridho suami dan menyenangkan hati suami. Yang pertama, meluruskan niat pernikahan untuk ibadah. Hal utama adalah dengan cara meluruskan niat kita sebagai istri, bahwa pernikahan yang kita jalani adalah semata-mata sebagai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati akan lebih tenang dan senantiasa bahagia tanpa harus menuntut apapun dari suami. Karena Allah akan senantiasa menjaga keharmonisan keluarga yang lurus niatnya hanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mentaati suami. Suami adalah imam dan pemimpin dalam rumah tangga, maka seorang istri wajib mentaatinya. Mentaati suami adalah fondasi dasar rumah tangga yang tak hanya merupakan kewajiban syariah, akan tetapi juga dapat membuat suami lebih menyayangi istrinya. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan dalam hal yang positif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika suami memerintahkan untuk hal-hal yang negatif, maka sang istri wajib untuk mengingatkan dan menolak perintah tersebut. Yang ketiga, memupuk rasa syukur dan selalu ceria. Seorang istri yang senantiasa menunjukkan syukur dan keceriaan pada perangainya merupakan rumah tempat pulang ternyaman dan termenyenangkan bagi suami. Karena dari syukur dan keceriaan yang terpancar akan mengalirkan energi positif pada suami, anak, dan seisi rumah. Yang keempat, jika surga seorang anak berada di telapak kaki seorang ibu, maka surga seorang istri terletak pada suaminya. Dengan melayani dan menyenangkan hati suami akan menjadi ladang pahala bagi seorang istri. Melayani di sini mencakup semua hal, seperti melayani kebutuhan biologis suami dan psikologis, misalnya kebutuhan melakukan hubungan suami istri, memasak dan menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian, dan masih banyak hal yang lainnya. Yang kelima, menjaga kehormatan diri sebagai seorang wanita.
Terjaga atau tidaknya kehormatan seorang wanita menjadi hal mendasar yang menentukan pandangan, anggapan, kepedulian, dan kasih sayang seorang suami terhadap istri. Jika diketahui sang istri tidak dapat menjaga kehormatan selama gadisnya, maka suami akan cenderung kecewa, bahkan mungkin tidak terima dengan perzinahan yang dilakukan saat sebelum menikah dengannya. Sebelum kita lanjut, jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan sahabat subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang keenam, menjaga kesetiaan. Kesetiaan adalah harga mati yang harus dijaga oleh seorang istri terhadap suaminya setelah sah menjadi pasangan suami istri. Islam secara jelas mengatur hal ini, yakni seorang istri boleh berhubungan atau berkomunikasi dengan laki-laki lain kecuali seizin suaminya, dan dilakukan dengan tujuan, waktu, dan tempat yang tepat, misalnya ditemani oleh suami atau keluarga. Yang ketujuh, menerapkan kesabaran. Kesabaran seorang istri dalam melayani dan menghadapi suaminya sangat penting untuk diterapkan dalam mengarungi rumah tangga. Hal ini akan menjadi suatu hal yang sangat diidam-idamkan seorang suami, yakni memiliki istri yang penyabar. Yang kedelapan, memberikan penghargaan. Suami adalah imam dalam keluarga yang wajib memberikan nafkah secara lahir dan batin. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan tentunya. Oleh karena itu, apresiasi atau penghargaan sangat penting untuk diberikan atas usaha atau pekerjaan sekecil apapun yang telah dilakukan oleh suami untuk menafkahi kita selaku istri, baik secara lahir maupun batin. Penghargaan yang kita tunjukkan kepada suami akan senantiasa membuatnya lebih bersemangat dan merasa jerih payahnya sangat berguna bagi rumah tangga, sehingga akan menambah kasih sayangnya terhadap sang istri. Yang kesembilan, selalu terbuka dan transparan. Suami adalah cerminan bagi seorang istri. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai seorang istri, kita diwajibkan untuk selalu terbuka pada suami mengenai hal apapun itu. Selain menghindari dosa, hal ini juga sangat efektif untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa kepercayaan suami terhadap istri. Karena semakin banyak rahasia dalam sebuah rumah tangga, maka akan semakin sedikit rasa kepercayaan. Bahkan mungkin yang ada hanya kecurigaan yang akhirnya pemicu konflik antara suami dan istri. Yang ke-10, tidak membanding-bandingkan suami dengan orang lain. Manusia adalah makhluk yang dikaruniai keunikan tersendiri, baik dalam hal fisik, psikis, maupun sosial. Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing dengan kondisi yang berputar seperti roda, terkadang di atas dan terkadang di bawah. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali membandingkan suami kita dengan orang lain yang mungkin lebih berada atau beruntung dari suami kita. Misalnya, soal keadaan fisik, rezeki, atau perilaku yang sekiranya dapat merendahkan dan menyakiti hati suami kita. Yang ke-11, selalu meminta izin suami. Sebagai manusia, pastinya kita membutuhkan sedikit ruang kebebasan untuk bertemu teman atau keluarga walaupun sudah berstatus sebagai seorang istri. Namun setelah sah menjadi istri, maka segala kegiatan kita haruslah atas pengetahuan dan seizin dari suami.
Karena seorang istri yang keluar tanpa izin suami akan mendapat dosa yang pedih di akhirat nanti. Selain itu, dengan meminta izin dari suami akan membuat suami merasa dihargai dan dihormati oleh istri. Yang ke-12, membantu memberi solusi bagi suami. Walaupun menafkahi adalah kewajiban suami, namun tidak ada salahnya jika kita sebagai istri turut membantu meringankan kebutuhan ekonomi rumah tangga dengan cara sama-sama mencari alternatif atau membantu usaha suami. Yang ke-13, memberi nasihat dan kritik yang baik. Nasihat dan kritik dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk suami kita, karena manusia tidak pernah luput dari kekurangan dan kesalahan yang harus diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya, terlebih oleh istri. Oleh karena itu, tidak salahnya kita memberikan nasihat dan kritik untuk kebaikan dari suami kita tersebut. Namun yang perlu diperhatikan adalah cara penyampaian dan waktu yang tepat dalam menyampaikan nasihat dan kritik. Jangan sampai nasihat dan kritik yang kita sampaikan justru merendahkan dan menyinggung perasaan suami kita. Sampaikanlah dengan lembut, secara perlahan, dan dengan memilih kosakata yang baik supaya lebih mudah diterima, dan sampaikanlah pada waktu santai dan saat sedang berdua saja. Salah satu kriteria istri idaman adalah pandai mensiasati kebutuhan dan mengatur keuangan. Hal ini sangat penting dilakukan karena kebutuhan rumah tangga tidak sedikit dengan biaya yang juga tidak murah. Maka dari itu, skill mengatur keuangan akan sangat membantu melegakan suami dalam memahami kebutuhan rumah tangga. Itulah tadi 14 tips agar kita mendapatkan ridho dan disayang oleh suami menurut Islam. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan sahabat subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.